Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube pertama saya. Perkenalkan, nama saya Siti Dewi Fitriani. Saya dari Sekolah SMK Negeri 9 Jakarta. Yaitu saya dari kelas XOTKP 1, jurusan Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri cara mengidentifikasi indeks surat masuk dan surat keluar. Yang pertama, kalian harus memiliki surat. Yaitu surat apa sih? Surat masuk dan surat keluar. Nah, di sini ada contohnya. Saya punya 4 surat yang terdiri dari 2 surat masuk dan 2 lagi surat keluar. Di sini saya suratnya saya tulis tangan sendiri tadi. Maaf banget kalau misalnya tulisannya jelek. Nah, terus yang kedua, kalian juga harus punya ini nih. Harus membuat ini kotak-kotak ini nanti nama. Jadi maksudnya nama ini nama perusahaannya ya. Nama PT-nya itu apa dan segala macam. Nah, ini ada indeks surat keluar. Nah, nanti juga ada lagi indeks surat masuk. Tuh, nanti kalian catat deh nama PT-PT-nya yang masuk dan surat keluar itu dari mana aja. Nah, kita pertama tulis surat masuk dulu. Nah, di sini ada PT Surya Permata Indah. Lalu kita tulis di sini namanya PT Surya Permata Indah. Nah, udah ditulis. Nah, kita harus tahu yang mana unit pertama, unit kedua, dan unit ketiga. Unit pertamanya yaitu ada karena di sini nggak ada nama orang, gitu. Jadi kita tulis langsung Surya Permata Indah. Surya Permata Indah sebagai unit ke-1. Lalu yang unit keduanya berarti ada PT. Nah, PT-nya ini sebagai unit kedua. PT itu apa sih? Yaitu perseroan terbatas. Jadi kita kosongin ke unit ketiga. Unit ketiga ini ya. Ya kan? Kelihatan nggak? Oke. Lalu kita garisin dulu biar gampang untuk surat yang selanjutnya. Oke, yang ini saya singkirin dulu. Lalu kita harus tahu kode abjadnya itu berapa. Kode abjadnya itu apa? Nah, kode abjad itu diambil dari yang setelah kita merombak nama pertamanya. Jadi kan udah dapet nih unit ke-1 sama unit kedua. Jadi kita ngambil kode abjadnya itu dari unit pertama, 2 huruf dari unit pertama, yaitu kalau misalnya Surya Permata Indah berarti kode abjadnya yaitu SU, Surya gitu ya. SU gitu. Terus yang kedua ada surat masuk dari PT David Hartono. PT David Hartono. Nah, di sini kan PT David Hartono itu menggunakan nama orang. Jadi nama yang pertama dahulu itu nama unit yang terdahulu itu kita ambil dari Hartono. Unit pertama kita pakai Hartono, kita tulis Hartono ya. Lalu unit keduanya kita pakai David. Baru yang unit ketiga kita pakai PT. PT yaitu perseroan terbatas. Nah, berarti kodenya sama juga dari yang unit pertama, dua huruf dari unit pertama. Itu kalau misalnya dia Hartono berarti kode abjadnya itu HA. Nah, di sini itu ada yang namanya
urutan abjad. Maksudnya urutan abjad itu apa sih? Nah, di sini kan kode abjadnya ada SU dan HA. Nah, jadi kita harus tentuin SU dan HA itu mana sih yang urutan pertamanya gitu. Jadi biar lebih gampang, saya buat kayak gini nih, urutan abjad kayak gini. Nah, kan tadi ada SU dan HA. Jadi yang pertama itu SU dulu atau HA dulu sih? Nah, di sini kita lihat. Nah, H itu yang pertama, berarti SU yang terakhir, berarti H itu yang urutan abjad yang pertama, berarti yang PT David Hartono itu urutan abjad pertama, lalu yang PT Surya Permata itu ada urutan kedua. Oke, next, kembali lagi, sekarang kita masuk ke yang indeks surat keluar gitu. Yang pertama, aku punya juga surat keluar yang tadi aku jelasin. Yang pertama, kalau misalnya aku punya 4 surat yang terdiri dari 2 surat masuk dan 2 surat keluar. Di sini suratnya aku tulis tangan sendiri ya, jadi mohon maaf banget kalau misalnya tulisannya jelek karena buru-buru. Nah, jadi di sini juga aku punya tabel untuk surat keluar. Jadi kalian itu harus bikin 2 tabel. Yang pertama ada untuk surat masuk dan yang kedua ada surat keluar. Nah, surat keluar itu apa sih? Surat keluar itu misalnya dari PT perusahaan aku nih pengen atau mau ngirim surat ke perusahaan lain gitu. Jadi itu yang dinamakan surat keluar gitu. Surat keluar untuk perusahaan lain. Nah, jadi surat keluar itu kan misalnya ini kan logonya logo aku nih, logo perusahaan aku. Terus yang dituju ini PT perusahaan yang mana yang mau kita kirim suratnya gitu. Terus ada lagi, kalau misalnya kita mau nyatet surat atau mau nyatet surat itu di buku agenda atau dan lain sebagainya, lebih baik diurutkan dulu dari tanggal yang termuda gitu. Oke, sekarang kita tulis dulu. Yang pertama ini kan tanggal 26 Maret ya. Terus habis itu kita tulis dari PT mana yang bakal kita tuju. Tapi jangan nulis PT kita ya, tapi nulisnya PT mana yang mau kita tuju gitu. Berarti ini PT Mekarsari, yang terhormat PT Mekarsari. Berarti kita tulis namanya PT Mekarsari yang pertama ya. PT Mekarsari. Nah, untuk indeks yang pertama atau unit yang pertama itu karena di sini nama khusus ya, jadi nggak ada perubahan, tapi tetap aja selalu yang PT itu yang terakhir. Jadi unit pertama, untuk unit yang pertama kita taruh di Mekarsari. Baru unit kedua itu ada PT atau perseroan terbatas. Lalu unit ketiga kita kosongin. Contohnya seperti ini. Terus kode abjadnya itu sama kayak tadi, yaitu diambil dari unit pertama, 2 huruf unit pertama gitu. Jadi kalau misalnya PT Mekarsari berarti kode abjadnya yaitu ME karena Mekarsari. Jadi kode abjadnya ME, lalu kita garisin dulu ya biar lebih gampang. Oke, selanjutnya yang kedua. Kedua ada dari kita tuju pada buat Toko Jayabaya. Toko Jayabaya ya. Terus kita tulis Toko Jayabaya. Nah, karena di sini enggak ada nama orang ya kan, Jayabaya itu biasanya emang rata-rata nama toko sih. Nah, jadi sama seperti tadi, kalau misalnya PT itu selalu yang terakhir gitu kan. Jadi untuk unit yang pertama kita pakai Jayabaya. Jayabaya. Lalu baru unit yang selanjutnya itu pakai
PT atau perseroan terbatas. Nah, unit ketiga sama juga, kosong. Nah, jadi kayak gini. Kelihatan kan? Oke. Terus kode abjadnya itu sama juga seperti tadi, yaitu diambil dari 2 huruf unit pertama yang setelah kita rombak gitu. Jadi kan kita dapat nih, oh berarti kalau misalnya toko Jayabaya itu unit yang pertama itu Jayabaya, terus lalu unit selanjutnya atau unit keduanya itu toko. Jadi kita ambil kode abjadnya itu dari 2 huruf dari unit pertama, berarti Jayabaya berarti JA. Nah, kayak tadi juga kalau misalnya kan ini kan ada urutan abjad. Nah, urutan abjad berarti kita tulis nih, kita cari. Nah, kan ini kode abjadnya itu ada ME dan JA gitu ya. Kita lihat dari ME dan JA itu duluan mana sih gitu. Kita cari M sama J. Nah, M sama J itu berarti duluan J. Berarti kita tahu dong yang urutan pertama itu berarti JA. Lalu baru urutan kedua itu ada ME. Berarti seperti ini. Oke. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan melalui perkataan atau perbuatan atau dan lain sebagainya, mohon dimaafkan karena juga saya baru belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, tolong di like. Tapi kalau misalnya kalian gak suka sama video ini, dislike aja, gak apa-apa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.